Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mustarudin, staf pengajar dari Departemen PSP EPIK IPB University. Kali ini kita akan membahas tentang analisis dan penanganan hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Ratu, yang mana merupakan bagian dari project based learning yang dilakukan pada mata kuliah analisis hasil tangkapan dasar. Project based learning ini dilaksanakan di 4 pelabuhan perikanan, salah satunya di PPN Pelabuhan Ratu. Project based learning ini dilakukan dalam bentuk virtual trip, karena kondisi pandemi kita tidak mungkin untuk pergi ke lapang begitu ya. Project based learning ini diharapkan membantu pencapaian learning outcome dari mata kuliah analisis hasil tangkapan dasar, terutama terkait dengan pendaratan ikan hasil tangkapan, kemudian penanganan ikan hasil tangkapan selama di pelabuhan, kemudian juga kita bisa mengetahui kondisi mutu ikan, inspeksi yang dilakukan, dan pengujian terkait dengan mutu tersebut begitu ya. Kemudian juga membantu dalam memahami pemasaran dan pengolahan ikan yang dilakukan di pelabuhan perikanan. Sarana pendaratan dan penanganan ikan hasil tangkapan di PPN Pelabuhan Ratu secara umum ada 4. Yang pertama fasilitas pokok, kemudian fasilitas fungsional, ada juga sarana penunjang, dan juga ada sarana pendukung eksternal untuk membantu terutama untuk kelancaran pemasaran. Dari hasil project based learning yang dilakukan, fasilitas pokok yang tersedia di pelabuhan perikanan ini diantaranya tanah cukup luas, kemudian breakwaternya juga bagus kuat kemudian kolam pelabuhan juga luas, kemudian dermaga dan jalan raya juga memadai Sedangkan untuk fasilitas fungsional diantaranya itu tempat pemasaran ikan yang luas sekali 920 meter persegi. Kemudian ada juga laboratorium untuk pengujian mutu, kemudian gudang pelayanan terpadu, kantor administrasi, kemudian sarana penunjang itu ada pertokoan, ini sangat membantu untuk penyediaan perbekalan bagi nelayan, kemudian ada balai pertemuan nelayan, kemudian juga ada mes yang bisa digunakan untuk operator atau siapa saja yang membutuhkan tempat penginapan kemudian ada pos jaga, ada MCK, masjid, dan lain-lain. Kenapa penanganan ikan hasil tangkapan menjadi hal penting yang perlu dilakukan di pelabuhan? Tentunya karena karakteristik ikan hasil tangkapan yang tidak tahan lama, mudah rusak, cepat busuk, dan ini kalau ditangani dengan baik akan memberikan pelayanan ikan hasil tangkapan yang konsisten, harga jual juga bisa lebih bagus, keuntungan meningkat, kepercayaan dan permintaan juga meningkat, serta kelangsungan bisnis perikanan tangkap juga bisa terjaga. Faktor penentu keberhasilan penanganan maupun pendaratan ikan hasil tangkapan yang dilakukan di Pelabuhan Ratu ini secara umum bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama dari faktor manusia, kemudian dari faktor metode penanganan, kemudian faktor bahan-bahan yang digunakan dalam penanganan, dan faktor lingkungan Untuk metode misalnya, ini yang vital sekali diantaranya cara penyortiran, cara pengangkutan, cara pembongkaran, kemudian terkait dengan bahan-bahan ini biasanya es terutama es ini sangat penting sekali karena banyak digunakan sejak dari kapal hingga penanganan hasil tangkapan ikan ataupun mungkin pengangkutannya itu masih tetap menggunakan es. Kemudian juga garam air bilasan dan lain-lain. Nah, kemudian yang terkait dengan lingkungan ini yang penting kondisi lingkungan itu terbebas dari hama, bakteri, kemudian juga kondisinya juga harus higienis, bersih
Dan secara umum hal ini sudah tersedia atau tertangani dengan baik di Pelabuhan Ratu. Tinggal pelaku usaha perikanan bisa memanfaatkan secara maksimal atau tidak. Peralatan penanganan ikan hasil tangkapan yang tersedia di Pelabuhan Ratu ini cukup komplit ya. Di antaranya itu timbangan ya, kemudian juga keranjang. Ini banyak sekali disediakan. Kemudian juga ada gerobak dorong ya, kemudian ada palet, ada sepatu boot dan lain-lainnya ya. Ini bisa dimanfaatkan, tinggal berkoordinasi dengan petugas yang ada di masing-masing pos ya atau tempat ya di Pelabuhan Ratu. Sebelumnya tadi disebutkan bahwa ikan hasil tangkapan gampang sekali ya rusak ya atau turun mutunya ya. Lalu apa yang menjadi penyebab hal ini? Secara umum dapat dibagi dua. Yang pertama penyebab eksternal, terutama terkait dengan handling, dan penyebab internal, yaitu karakteristik produk atau ikan hasil tangkapan. Proses penurunan mutu itu sendiri secara umum dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama proses autolisis, yang kedua proses bakteriologis, dan yang ketiga proses kimiawi. Untuk proses autolisis secara umum ditandai dengan terjadinya reaksi enzimatis ya. Kemudian untuk proses bakteriologi yang paling gampang sekali bisa kita lihat dari adanya lendir-lendir ya di permukaan tubuh ikan, kemudian juga di insangnya ya. Sedangkan untuk penurunan mutu yang disebabkan oleh proses kimiawi bisa kita lihat dari bau tengik ya atau bau yang tidak enak yang terjadi pada ikan hasil tangkapan. Berdasarkan informasi yang didapat dalam project based learning, hal ini sudah tertangani dengan baik di Pelabuhan Ratu karena upaya-upaya yang dilakukan oleh pengelola PPN Pelabuhan Ratu. Hal ini tentu sangat baik karena bisa mengurangi ya penurunan harga jual, jumlah project juga bisa berkurang, kemudian juga biaya penangkalan ya terhadap kerusakan juga itu bisa berkurang ya, image produk juga bisa lebih baik, serta kepercayaan konsumen juga bisa meningkat. Adapun upaya yang dilakukan oleh pengelola PPN Pelabuhan Ratu terkait dengan pengendalian mutu ini secara umum dapat dibagi tiga. Yang pertama melakukan kegiatan inspeksi ya pada saat ikan hasil tangkapan tepat didaratkan. Kemudian yang berikutnya juga melakukan pengujian laboratorium terhadap sampling ikan hasil tangkapan. Kemudian yang berikutnya melakukan pembinaan ya dan pengecekan secara rutin terhadap praktek-praktek pengendalian mutu yang dilakukan oleh pelaku usaha perikanan di Pelabuhan Ratu. Peralatan inspeksi mutu ikan hasil tangkapan yang dimiliki Pelabuhan Ratu ini cukup lengkap ya. Di antaranya ada termometer infrared, kemudian juga ada bor ya untuk mengambil sampel daging ikan ya, kemudian ada termometer batang ya. Sedangkan untuk pengujian laboratorium ini biasanya dilakukan di lab ya, atau laboratorium yang dimiliki oleh PPN Pelabuhan Ratu dan ini biasanya dilakukan oleh petugas pengendali mutu ya yang tersedia di PPN atau yang bertugas di PPN Pelabuhan Ratu. Untuk pemasaran, secara umum ikan yang dipasarkan di Pelabuhan Ratu itu berasal dari ikan yang didaratkan langsung di PPN Pelabuhan Ratu dan ikan yang didaratkan di pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak terlalu jauh dari Pelabuhan Ratu gitu ya. Secara umum ya untuk ikan yang didaratkan di Pelabuhan Ratu ini dijual di TPI, kemudian juga ke non TPI biasanya kepada industri pengolahan ya, ataupun mungkin agen-agen yang sudah punya jalur penjualan khusus begitu ya. Sedangkan untuk ikan yang didaratkan atau yang berasal dari pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitar Pelabuhan Ratu itu biasanya tidak melalui TPI ya pemasarannya. Nah kemudian ikan tersebut ada yang dijual kepada konsumen lokal dan juga ada yang dijual kepada
konsumen di luar Pelabuhan Ratu seperti ke Jakarta, kemudian ke Bandung, Sukabumi, Bogor, Cianjur, dan lain-lain. Dan juga ada yang diekspor ya, di antaranya itu ke Jepang, ke Korea ya, semuanya dilakukan melalui pelabuhan yang terdapat di Jakarta. Namun terkait pemasaran dan pengolahan ikan hasil tangkapan ya yang dilakukan di Pelabuhan Ratu, ini terdapat sedikit masalah ya. Dari informasi yang didapat pada saat PBL, permasalahan yang dihadapi diantaranya misalnya terkait dengan pengolahan ya, itu masih ada yang tidak membawa es ya, nelayan ya. Kemudian yang berikutnya juga mereka belum ada wawasan ya atau pengetahuan ya terkait dengan bagaimana pengelolaan produk yang baik dan higienis begitu ya. Kemudian terkait dengan pemasaran, diantaranya itu proses lelang yang belum berjalan dengan baik ya, karena beberapa nelayan masih terikat ya dengan ijon ya, dengan pengumpul-pengumpul besar ya yang berinteraksi di Pelabuhan Ratu. Kemudian juga monopoli harga ya, dampak dari yang keterikatan yang tadi ya, sehingga harga jual itu tetap rendah ya. Ini semua sudah diketahui dengan baik ya oleh pengelola Pelabuhan Ratu, dan terus diupayakan bagaimana dilakukan pembenahan atau perbaikan sehingga kedepannya kegiatan pemasaran maupun pengolahan hasil perikanan yang dilakukan di Pelabuhan Ratu itu bisa berjalan maksimal ya dengan hasil yang memuaskan. Berikut beberapa aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan yang dilakukan di PTN Pelabuhan Ratu.